Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah sosiologi. 1. Sejarah perkembangan sosiologi di Eropa dan Amerika. Awalnya sosiologi adalah bagian dari filsafat sosial yang membahas masyarakat. Pembahasannya masih berkisar pada hal-hal yang menarik perhatian umum, seperti kekuasaan dan konflik sosial. Perkembangan selanjutnya, cakupan pembahasan mulai meliputi tatanan kehidupan yang diharapkan masyarakat dan norma-norma yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Masyarakat ini disebut sosiologi. Menurut Brigitte Berger dan Petra L. Berger, sosiologi berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena adanya ancaman terhadap tatanan sosial yang selama ini dianggap seharusnya diterima saja. Menurut Al Leyendecker, mengidentifikasi ancaman tersebut meliputi revolusi industri dan revolusi Prancis. Ancaman-ancaman tersebut menyebabkan perubahan-perubahan jangka panjang yang ketika itu sangat mengguncang masyarakat Eropa. Menurut Anthony Giddens, menyatakan latar belakang lahirnya sosiologi adalah dua revolusi besar yang terjadi di Eropa pada abad ke-18 dan abad ke-19. Mengubah cara hidup manusia yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Revolusi industri mengubah tatanan sosial dan ekonomi masyarakat pada masa itu, menciptakan pemahaman baru tentang kehidupan sosial dan alam. Menurut Auguste Comte, perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Eropa saat itu tidak saja berakibat positif, tetapi berdampak negatif. Comte melihat konflik tersebut terjadi karena hilangnya norma atau pegangan bagi masyarakat dalam bertindak. Comte menyarankan agar semua penelitian tentang masyarakat ditinggalkan menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat, bukan berdasarkan dugaan-dugaan, yakni statika sosial dan dinamika sosial. Subjek penelitian adalah bagaimana masyarakat saling terkait, masyarakat keseluruhan sebagai unit analisis bagaimana mereka berkembang dan berubah melalui waktu. Auguste Comte disebut sebagai bapak sosiologi. Menurut Herbert Spencer, istilah sosiologi dipopulerkan oleh Herbert Spencer melalui buku Principles of Sociology, menerapkan teori evolusi organik pada masyarakat dan mengembangkan teori besar tentang evolusi sosial yang diterima secara luas di masyarakat. Evolusi dan pengembangan sosial pada dasarnya akan berarti jika ada peningkatan diferensiasi dan integrasi. Menurut Spencer, masyarakat pada tahap pra-industri yang masih homogen cenderung tidak stabil. Masyarakat industri yang telah terdiferensiasi terdapat suatu kestabilan sehingga kehidupan bermasyarakat cenderung damai. Menurut Emile Durkheim menyatakan bahwa sosiologi memiliki objek kajian yang jelas, yaitu fakta sosial. Durkheim mengemukakan konsep bebas nilai value free. Menurut konsep ini, seorang sosiolog dalam melakukan penelitian terhadap masyarakat perlu melakukan batasan antara objek yang diteliti dan peneliti. Menurut Weber, motivasi dan ide-ide manusia merupakan pendorong terjadinya perubahan. Salah satu sosiolog ternama dari Amerika Serikat adalah Talcott Parsons. Parsons mengembangkan analisis fungsional dan menerapkan berbagai karya tulisnya. Salah satunya adalah The Social System 1951. Parsons juga mengkaji fungsi struktur dan memecahkan masalah, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan integrasi, pemeliharaan pola dan pengendalian ketegangan. 2. Sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Sosiologi di Indonesia sebenarnya telah berkembang sejak zaman dahulu. Para pujangga dan tokoh bangsa Indonesia telah banyak memasukkan unsur-unsur sosiologi dalam ajaran-ajaran mereka, walaupun tidak mempelajari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Menurut Sri Paduka Mangkunegoro, misalnya, telah memasukkan unsur tata hubungan manusia pada berbagai golongan yang berbeda, intergroup relations, dalam Ajang Wulangrah, Solo Semarjan dalam Sukanto 1982. Menurut Ki Hajar Dewantara, yang dikenal sebagai Peletak Dasar Pendidikan Nasional Indonesia, banyak mempraktikkan konsep-konsep penting sosiologi, seperti kepemimpinan dan kekeluargaan. Menurut Soenario Kolopaking,
Orang yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta yang sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Sejak saat itu, sosiologi mulai mendapat tempat dalam insan akademisi di Indonesia. Apalagi setelah semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk Indonesia menuntut ilmu di luar negeri sejak tahun 1950. Menurut Joji Gondokusumo, buku sosiologi dalam bahasa Indonesia pertama kali ditulis oleh Joji Gondokusumo dengan judul Sosiologi Indonesia 1946 yang memuat beberapa pengertian mendasar dari sosiologi. Menurut Bardosono, sekitar tahun 1950 muncul buku sosiologi yang diterbitkan oleh Bardosono yang merupakan sebuah diktat kuliah sosiologi mahasiswa. A. Objek kajian sosio. Sebagai bagian dari ilmu sosial, objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Beberapa pandangan tentang masyarakat adalah: A. Sowell Sumarjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. B. J.L. Gilin dan J.P. Gilin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. C. Auguste Comte mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok makhluk hidup dengan realitas baru yang berkembang menurut hukumnya dan pola perkembangannya tersendiri. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi memfokuskan studinya pada A. Hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lain. B. Hubungan antar individu dan kelompok. C. Hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. D. Proses timbul dari hubungan tersebut dalam masyarakat. Mark Weber melihat bahwa pokok kajian sosiologi adalah tindakan sosial. Suatu tindakan dapat dikatakan tindakan sosial jika tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Sedangkan menurut C. William Mills, pokok bahasan sosiologi adalah imajinasi sosiologi yang dapat memahami apa yang terjadi dalam masyarakat maupun yang ada dalam diri manusia. Dalam pandangan Peter L. Berger, pokok bahasan sosiologi adalah pengungkapan realitas sosial. B. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. A. Sosiologi bersifat empiris, yang artinya sosiologi tidak spekulatif dan hanya menggunakan akal sehat. B. Sosiologi bersifat teoretis, yang artinya sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi. C. Sosiologi bersifat kumulatif, yang artinya teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori lama. D. Sosiologis bersifat non-etis, yang artinya sosiologi tidak mencari baik atau buruk suatu fakta, namun menjelaskan fakta tersebut secara analitis. C. Sosiologi sebagai ilmu dengan paradigma ganda. George Ritzer dan Wendy W. Murphy dalam bukunya menulis bahwa sosiologi tidak memiliki sebuah paradigma dominan ataupun tunggal. Paradigma dapat diartikan sebagai kerangka teoretis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, sudut pandang, ataupun pendekatan. Menurut Ritzer dan Murphy, sosiologi merupakan ilmu dengan berbagai paradigma. Menurut Ritzer, 3 paradigma utama sosiologi adalah: A. Paradigma fakta sosial adalah karya Emily Durkheim. Kajian sosiologi adalah fakta sosial baik sesuatu yang berbenda dan tidak ada. B. Paradigma definisi sosial. Model paradigma ini adalah berbagai karya Mark Weber. Bagi Weber, pokok persoalan ilmu sosial adalah hal mikro, seperti proses pendefinisian dan akibat dari suatu aksi. C. Paradigma perilaku sosial. Model paradigma ini adalah karya B.F. Skinner. Menurut teori ini, manusia bukan makhluk bebas, seseorang menyesuaikan perilaku terhadap lingkungan sosialnya. D. Fungsi sosiologi bagi masyarakat. A. Untuk pembangunan. Berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan dalam tahap-tahap pembangunan. B. Untuk penelitian.
Dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang naik. C. Untuk advokasi kebijakan, berfungsi sebagai basis data dan sumber berlangsungnya advokasi kebijakan dalam isu publik ataupun konflik horizontal di masyarakat. E. Peran sosiologi bagi masyarakat. A. Sosiologi sebagai ahli riset. Sosiologi berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data melalui riset ilmiah. Tujuannya adalah untuk mencari data kehidupan sosial masyarakat. B. Sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Prediksi sosiolog dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. C. Sosiolog sebagai praktisi. Sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat dengan memperhatikan nilai budaya dan karakteristik kelompoknya. D. Sosiologi sebagai guru. Sosiologi berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu. Kesimpulannya, sosiologi sebagai ilmu sosial yang bersifat rasional dan empiris, berarti sosiologi ini merupakan ilmu yang menyadarkan pemikirannya pada logika, serta menggunakan observasi guna melihat realitas masyarakat agar hasilnya tidak spekulatif. Sekian tugas sosiologi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.